Ketika Nabi Musa bawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina, disuruh, ada orang nggak di situ? Al-Quran menyatakan bahwa ada orang. Hanya gara-gara banyak penduduk dan besar badannya, mereka nggak mau masuk ke tempat itu. Berarti itu bukan tanah kosong, tapi apa juga tanah yang banyak diduduki oleh manusia sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang permasalahan umat yang sudah sangat mengakar, yang itu adalah telah bersejarah sekali. Dan permasalahan ini permasalahan besar yang dihadapi oleh umat, yang semua kita harus paham dan semua kita harus tahu betapa kewajiban kita semua selaku umat ini untuk memahami tentang kewajiban yang harus kita ketahui di saat ini apa. Setiap masa ada kewajibannya, setiap masa ada faridahnya, setiap waktu itu ada hal-hal yang perlu untuk kita selesaikan. Banyak sekali permasalahan umat yang harus kita pahami selaku generasi yang hidup pada abad ini. Masalah Palestina bukan masalah kemarin, tapi itu adalah masalah abad lalu yang sampai hari ini masih terus berlanjut. Itu masalah abad lalu yang terus berlanjut sampai hari ini, dan kita tidak tahu sampai kapan masalah ini akan selesai. Tapi kewajiban kita selaku generasi yang hidup pada saat ini untuk memahami bahwa masalah ini adalah kita ikut andil di dalamnya, ikut harus menjadi salah satu orang yang memberikan solusi terhadap masalah Palestina, ya, masalah umat Islam di Palestina, ya, saudara-saudara kita di Palestina. Nah, banyak masalah, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang masalah Palestina. Yang pertama sekali adalah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu kan ada ayat yang menceritakan bahwa Allah menjanjikan bagi Bani Israel itu, mereka itu masuk ke negeri Palestina. Ketika Nabi Musa alaihi salam, beliau berkata, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, dalam surah Al-Maidah ayat 20. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, masuklah kalian kepada tanah yang telah disucikan dan telah dituliskan kepada kalian, muqaddasah, jadi bumi yang sedang disucikan oleh Allah, yang telah dituliskan untuk kalian. Bagaimana itu? Kemudian kita dapatkan juga di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya, ya, disebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah atas kalian, dan sesungguhnya aku telah faddaltukum, telah melebihkan kalian di atas alamin, di atas sekalian alam. Nah, ini kan gimana itu? Jadi masalah ini akan kita jawab insyaallah ta'ala. Nah, sebelum masalah agama, kita akan lihat dulu, ya,
kondisi Bani Israel ataupun orang Yahudi, kita ingin pilahkan dulu apa beda antara Bani Israel dengan Yahudi. Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yaqub. Bani itu bermakna adalah anak, ya. Israel itu adalah nama terhadap Nabi Yaqub alaihi salam, dan Allah sebutkan sini di dalam Al-Qur'an Israel. Dalam bahasa Ibrani bermakna Abdullah. Isra itu Abdun, il itu Allah. Jadi Israel itu Abdul, bermakna Abdullah dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu anak daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah anak daripada Nabi Yusuf itu anak daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak daripada Nabi Ishak. Ishak itu anak daripada Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah tentang Bani Israel itu dimulai adalah pada saat Nabi Yusuf masuk ke negeri Mesir. Jadi sejarah Bani Israel, berkumpulnya Bani Israel terus kemudian beranak pinak, itu dimulai dari Mesir. Pada saat Nabi Yusuf berkuasa di Mesir dan saudara-saudara beliau semuanya pergi ke Mesir, mendapatkan suaka politik di Mesir. Bahkan Nabi Yaqub tinggal di Mesir bersama dengan anak beliau Yusuf. Pada saat itulah jadi perkembangbiakan pertama Bani Israel, anak Nabi Yaqub itu adalah di Mesir. Mereka menjadi suatu suku yang besar di Mesir. Dan kemudian dari situ beranak pinak, dan Allah mengutus banyak nabi di kalangan Bani Israel. Diutus banyak nabi di kalangan Bani Israel. Kita lihat ya, nabi-nabi daripada Bani Israel banyak sekali ya, dari nabi-nabi yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu juga adalah ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Yahya ya. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam. Itu semua adalah nabi-nabi daripada Bani Israel. Bani Israel anak keturunan daripada Nabi Yaqub. Sedangkan kata istilah Yahudi itu sebahagian para sejarawan menyebutkan itu berasal daripada makna, yaitu nama daripada salah satu nama anak Nabi Yaqub bernama Yahuda ya. Jadi Yahud, yang akhirnya kemudian Yahud itu bermakna adalah kepercayaan agama yang dipercayai, yang di dalamnya itu mengandung ajaran-ajaran daripada Nabi Musa alaihi salam, yang ada ajaran yang berasal daripada Taurat dan juga ajaran daripada Nabi Musa. Itu adalah Yahudi. Yahud, orangnya bernama Yahudi. Jadi agamanya bernama adalah Yahud. Nah, atau dalam bahasa kita sebutkan nama Yahudi. Kalau bahasa Arab, Yahudi orang yang beragama Yahud. Begitu ya. Jadi jadilah kemudian dia menjadi istilah terhadap sebuah agama. Jadi Yahudi itu adalah kepercayaan agama, sedangkan Bani Israel adalah orangnya, orang-orang yang mempercayai agama Yahudi. Nah, oleh sebab itu ya, istilah Yahudi lebih besar daripada istilah Bani Israel. Bani Israel boleh jadi di antara Bani Israel ada yang bukan Yahudi, ada yang sudah masuk Islam banyak, ada yang masuk Kristen juga banyak ya. Adapun Yahudi, orang Yahudi ada merupakan Bani Israel, ada juga yang bukan Bani Israel. Secara kepercayaan, enggak semua Bani Israel hari ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ada juga yang bukan Bani Israel, begitu ya. Jadi Bani Israel adalah nama orang-orangnya, sedangkan Yahudi itu adalah nama kepercayaan dan keyakinan agama. Nah, kita lihat dari sejak awal sejarah Bani Israel, dari sejak mulai dari Mesir ya. Nabi Musa, misi paling besar Nabi Musa adalah mengeluarkan Bani Israel ini dari Mesir karena ditindas oleh Firaun. Dibawa kemana? Dibawa ke tempat yang disuruh oleh Allah, yaitu Palestina, atau ada yang menyebutkan adalah negeri Syam, Ardul Muqaddas. Nah, tetapi Bani Israel ketika Nabi Musa membawa mereka menuju ke negeri Palestina ya, menuju ke negeri Palestina, mereka justru tidak mau masuk bersama dengan Nabi Musa gara-gara di negeri Palestina itu ada kaumun jabbarin,
ada orang-orang yang kuat perkasa sekali, mereka tidak masuk. Ya. Kita akan lihat ya bagaimana Bani Israel, bagaimana Bani Israel ya, ketika diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mereka masuk ke negeri Palestina, mereka enggan untuk masuk ke negeri itu. Kita lihat. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada ardal muqaddas, kepada bumi yang telah disucikan oleh Allah, yaitu negeri disucikan oleh Allah. Para ulama tafsir ada yang mengatakan itu adalah Ariha atau Jericho, ada juga yang mengatakan itu adalah Palestina, ada yang mengatakan juga itu adalah negeri Syam, masuk Jordan, masuk Suriah juga ya. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kalian berbalik ke belakang, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, artinya apa? Setelah Nabi Musa menyelamatkan Banu Israel dari laut ketika dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel semua selamat. Ya, sudah selamat di semenanjung Sinai. Lalu kemudian disuruh oleh Nabi Musa untuk lanjutkan perjalanan untuk tinggal di negeri yang sudah disucikan oleh Allah. Ya. Apa jawaban daripada Bani Israel? Ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, ya, kami tidak, karena di negeri itu ada orang-orang besar yang kuat sekali, ya. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mau masuk ke negeri itu hatta yakhruju minha, sampai orang di negeri itu keluar dari negerinya baru kami masuk. Mereka enggak berani masuk karena melihat banyak sekali orang-orang yang kekar dan kuat. Jadi yang tinggal di negeri Palestina pada saat itu orang-orang Kan'aniyun. Mereka itu yang kuat-kuat dan perkasa dan nampak tubuh mereka besar-besar. Nah, lalu mereka tidak mau masuk perintah Allah, tidak mau mereka jalankan, padahal itu perintah Allah untuk masuk ke negeri itu. Nah, di sini kata para ulama tafsir, mereka disuruh masuk ke negeri itu untuk apa? Untuk memerangi orang itu, membantai orang situ, bukan untuk tinggal bersama dengan mereka. Jadi Allah kataballahu lakum, kata para ulama tafsir, Allah telah menuliskan bagi kalian. Maknanya apa? Menuliskan, menyuruh kalian untuk tinggal di tempat itu, bukan membantai orang situ, bukan, tinggal bersama dengan mereka. Dan di situ bukan bermakna milik, bahwa negeri mukaddas, tanah negeri mukaddas itu yang disucikan, yaitu Palestina dan sekitarnya, itu bukanlah bermakna ayat ini Allah menyatakan itu adalah negeri milik kalian. Kalau milik hanya satu saja yang memiliki, orang lain tidak boleh. Enggak mungkin. Kenapa? Lebih duluan ada orang lain tinggal di situ. Mana mungkin Allah menjadikan tanah itu milik Bani Israel yang baru saja mereka datang. Enggak mungkin Allah menzalimi hambanya siapapun. Allah tidak mempermilikkan, bukan, tetapi tinggal bersama dengan mereka. Kalau kalian masuk dengan cara baik-baik, maka akan tinggal dengan cara baik-baik bersama dengan mereka. Apa salahnya? Kalau bahasa kita sekarang, boleh tidak orang luar pergi ke negeri kita, tinggal bersama dengan kita, mereka membuka bisnis, usaha, semuanya, hidup damai dengan kita. Kita nggak bisa melarang. Mereka mau tinggal dengan kita. Banyak loh Cina-Cina datang ke sini, ke tempat kita, hidup tinggal bersama dengan kita, dan kemudian mereka ambil warga negara kita. Kita nggak bisa usir. Zalim kita mengusir mereka, mereka tinggal baik-baik bersama dengan kita. Tapi pada saat orang itu masuk ke negeri kita, ke kampung kita, pergi ke Banda Aceh misalkan, kemudian mengusir orang Banda Aceh karena ini milik kami, ini lain cerita. Kita orang Banda Aceh, kita orang Aceh boleh untuk membela diri dan memerangi mereka, mengusir mereka. Kenapa? Mereka datang untuk mengusir kita, padahal itu kita telah duluan tinggal di tempat ini. Jadi sama sekali bukanlah bermakna Allah dengan ayat ini menyatakan bahwa nih bukti bahwa negeri Palestina itu adalah merupakan dijanjikan kepada mereka. Nah, menjanjikan kepada mereka. Kemudian kita lihat ya, pada ayat yang selanjutnya, ya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Maka berkatalah dua orang laki-laki yang mereka itu takut, ya, takut kepada Allah, ya. An'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab, dan diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian pintu negeri itu. Jadi ada dua orang. Jadi kebanyakan orang Bani Israel enggak mau masuk. Tapi ada dua orang laki-laki dari antara pengikut Nabi Musa yang mengatakan, masuklah, ini kan perintah Allah. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk kalian akan menang. Kalaupun terjadi peperangan nanti kalian akan menang. Tenang aja. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah pada Allah kalau kalian betul-betul orang mukmin. Nah, ini nasihat, dan ternyata walaupun semuanya pengecut, ada dua orang juga yang mau menasihati. Enggak semuanya ternyata begitu. Ada masih satu dua orang yang masih timang pikirannya masih lurus, ya. Tapi kebanyakan mereka jawab apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri itu selama mereka ada di situ. Ya, kami tidak akan mau masuk selama mereka ada di negeri itu, ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu berdua untuk perang bersama dengan mereka. Inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk-duduk saja. Hana ubat li yang kau picuk batau receh, ya, kau gua, ya. Betul-betul mereka tidak mau masuk. Hai Musa, kalau kamu paksa juga kami pergi untuk masuk ke negeri itu, pergi engkau bersama Tuhanmu. Kami enggak mau. Kami duduk-duduk di sini. Engkau saja yang pergi berperang bersama dengan Tuhanmu. Sungguh, ya, sungguh pembantahan yang sangat keji terhadap perintah Nabi, ya. Lalu akhirnya apa? Nabi Musa berdoa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin, ya. Inni la amliku illa nafsi wa akhi, ya Allah, aku tidak memiliki hanya diriku dan juga saudaraku ini Harun. Nah, jadi Nabi Musa sampai beliau mengatakan ternyata hanjut ngui bahasa orang Aceh, semua mereka enggak ada gunanya. Hanya aku bersama saudaraku saja ya Allah yang ada. Yang lain semua terbuang semuanya. Teboh bahasa orang Aceh. Ya, terbuang semua, teboh tak ka. Yang betul-betul teboh memang namanya. Ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Ya. Kata Allah berfirman setelah mereka membangkang tidak mau masuk, qala fa innaha muharramatun alaihim, sesungguhnya negeri itu yang telah dituliskan itu bagi mereka untuk mereka tinggal, muharramatun alaihim, haram bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, selama 40 tahun mereka akan terlunta-lunta di sebidang tanah, ya. Mereka di daerah teh, ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah engkau menyesal terhadap orang-orang yang fasik. Jadi mereka dihukum semua adalah orang-orang fasik. Jadi selama 40 tahun adanya mereka, generasi yang membangkang terhadap Allah itu, terhadap Nabi Musa, 40 tahun mereka terlunta-lunta di padang teh. Mereka tidak bisa keluar, dihukum oleh Allah tinggal di sebidang tanah yang sempit. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Kalau ada yang mau pergi, begitu jauh pergi, tiba-tiba balik lagi ke belakang, nggak bisa keluar. Betul-betul mereka di situ menjadi penjara terbuka di tanah yang kosong, dihukumkan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau memang negeri itu telah diwajibkan dan diberikan kepada mereka, apakah akan diharamkan kemudian? Enggak mungkin. Kalau memang telah diberikan kepada mereka, enggak akan diharamkan. Tapi ternyata kenapa diharamkan? Sesungguhnya kalau seandainya mereka patuh perintah Allah, patuh kepada Nabi, kemudian mereka menjadi orang baik, silahkan masuk. Kalau kalian tidak patuh perintah Allah, tidak patuh kepada Nabi, tidak menjalankan agama kalian, haram bagi kalian tanah itu. Dan betullah mereka tidak patuh perintah Allah, tidak patuh perintah Nabi, diharamkan bagi mereka tanah itu, tidak bisa masuk, ya. Akhirnya selama 40 tahun mereka terlunta-lunta, dan dalam hal ini para ulama mengatakan Nabi Musa itu bersama dengan Nabi Harun meninggal pada masa dihukumnya Bani Israel. Nabi Musa pun tidak masuk ke negeri itu, meninggal beliau pada saat itu.
Begitu juga kemudian setelah itu Yusha' bin Nun lah yang memimpin Bani Israel. Generasi baru muncul setelah 40 tahun, yang pembangkang semua sudah mati. Muncul generasi baru yang hidup kemudian masuk ke tanah itu. Itu sedikit pintasan tentang masalah Bani Israel. Kemudian kita dapatkan ayat dalam surat Al-Baqarah beberapa kali Allah sebutkan inni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kalian di atas alam ini. Kita membuka tafsir daripada Imam Ar-Razi. Bagaimana beliau menyebutkan makna daripada faddaltukum 'alal alamin, aku lebihkan kalian di atas sekalian alam, di atas orang-orang sekalian alam ini. Artinya bahwa alamin orang-orang yang tinggal di bumi ini. Maknanya apa? Apakah betul mereka the chosen people? Mereka adalah bangsa terpilih? Wal murad faddaltukum 'alal alamin zamanukum wa dhalika li anna syakhs alladhi sayujad ba'da dhalika wa wal an laysa bimawjud wa lam yakun dhalika syakhsun min jumlatil alamin hala adamihi li anna syartul alam an yakuna mawjudan wa syai' wa hal adamihi la yakunu mawjudan fa syai'u hala adamihi la yakunu minal alamin wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma kana mawjudan fi dzalikal waqt. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, makna daripada faddaltukum 'alal alamin itu apa? Allah berikan kelebihan kalian di atas orang-orang di atas muka bumi ini adalah fi dzalika zaman, pada masa itu. Bukan sampai sekarang, enggak. Tapi pada masa kalian hidup, kalian diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya ayat dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Nah, di antara kelebihan Allah berikan kepada mereka, enggak diberikan kepada orang lain, lah nikmat yang banyak. Pada zaman itu, pada zaman mereka, pada saat Nabi Musa ada dan pada saat mereka diutus para nabi. Kalau sekarang lain ceritanya. Karena kan kalau seandainya Bani Israel itu yang paling hebat dilebihkan Allah daripada yang lain, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bukankah dalam Al-Quran Allah sebutkan umat Nabi Muhammad ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalau Bani Israel sudah duluan yang terbaik, bagaimana umat Nabi Muhammad khairu ummah? Makanya para ulama tafsir menyebutkan ini bagaimana maknanya. Iya, mereka itu dilebihkan pada zaman mereka. Dengan diutusnya banyak para nabi, nggak ada nampaknya nabi-nabi yang paling banyak itu kecuali sama mereka itu. Dalam satu waktu ada 2-3 nabi, bayangkan itu. Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya. Jadi ada 2 nabi untuk satu kaum. Betul-betul ditafdilkan oleh Allah. Kemudian diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada yang di antara mereka itu yang meminta kepada Allah makanan jatuh dari langit. Allah berikan manna wa salwa, ya, makanan dari langit yang turun seperti hujan. Mereka minta makanan diturunkan oleh Allah. Kemudian pengikut Nabi Isa, ya, meminta kepada Nabi Isa ma'idatan minas sama. Kami mau hidangan dari langit yang menjadi makanan lezat bagi kami supaya kami betul-betul yakin pada Allah. Allah berikan juga, ya. Allah berikan juga kepada mereka. Kemudian Allah payungi mereka dengan apa? Allah payungi mereka juga dengan awan ketika mereka sulit. Allah berikan, Allah selamatkan mereka dari laut kejaran daripada orang-orang Firaun dengan apa? Dengan mukjizat daripada Allah. Apa lagi? Banyak sekali nikmat Allah berikan kepada mereka. Nah, karena banyak diberikan nikmat, ya pastilah diberikan tafdhil, kelebihan. Tetapi ingat, bukan sampai hari ini ya. Sampai kapan juga? Pada saat itu. Dan juga wa aufu bi ahdi, ya. Maka penuhilah janji-janji kalian dengan Allah. Kalau mereka taat, kalau mereka beriman, kalau mereka percaya, enggak ada masalah. Tetap menjadi orang terbaik. Maka siapapun yang kemudian mereka menjaga janjinya dengan Allah, mereka pasti akan masuk Islam. Nah, jadi kelebihan mereka betul pada masa mereka, tapi saat ini enggak lagi. Kata Imam Ar-Razi, alamin
orang-orang yang tinggal di alam pada saat mereka Nabi Muhammad belum lahir. Makanya mereka hebat, lebih pada saat itu diberikan nikmat yang banyak. Nabi Muhammad belum ada. Ketika datang Nabi Muhammad, kemudian muncul umat Nabi Muhammad, itu cerita lama. Selesai. Ini masuk cerita baru. Maka hari ini siapa yang terbaik? Adalah mereka yang taat pada Allah. Itu dia. Itulah mereka yang terbaik, yang ikut Allah. Bani Israel juga bukan gara-gara Bani Israelnya mereka baik, bukan. Tapi apa juga? Karena patuh pada Allah, makanya mereka baik. Kalau tidak bersyukur pada rahmat Allah, tidak akan jadi orang baik juga. Makanya kita dapatkan dalam surat Al-Maidah, Bani Israel itu dikutuk, dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Jadi boleh enggak melaknat Bani Israel? Enggak boleh, Yahudi saja yang boleh. Siapa bilang? Ini Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwa lu'inal ladzina kafaru, terlaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Kalau yang mukmin ya enggak akan. Kalau yang mukmin ya sama seperti kita, mukmin patuh pada Allah, enggak akan terlaknat. Tapi yang kufur di kalangan Bani Israel, inilah yang terlaknat. Jadi Bani Israel ada yang terlaknat, ada yang tidak. Jadi enggak semua Bani Israel itu baik hanya gara-gara anak Nabi semuanya suci. Enggak lah. Hanya gara-gara jangan laknat Bani Israel. Kenapa? Ini kan anak para Nabi. Allah sebutkan di kalangan Bani Israel itu ada yang kafir. Yang kafir itu dilaknat. Ya. Hari ini ketika kita melaknat Bani Israel, apalagi Israel kita laknat, yang kita laknat siapa? Mereka yang sudah masuk Islam atau yang mereka yang kafir dan berbuat jahat hari ini? Siapa yang kita laknat? Yang kafir dan berbuat jahat, mengusir saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang kita laknat kan? Kalau begini nggak ada masalah. Kutuklah sekutu-kutuknya. Allah sendiri mengatakan mereka terlaknat kok. Siapa? Yang kafir, yang berbuat nista, begitu. Ya. Jadi tidak hanya gara-gara mereka Bani Israel mereka tidak bukan demikian cara memahaminya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang masalah ini. Nah, maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, sejarah Bani Israel kemudian di Palestina ada yang salah kita pahami hari ini. Apa? Kalau dibilang orang Yahudi, orang Israel, berarti memang betul-betul keturunan Bani Israel dari zaman dulu sampai hari ini. Apakah betul demikian? Belum tentu betul juga. Jangan kita pikir bahwa orang Bani Israel hari ini, orang Israel hari ini itu adalah bangsa yang seakan-akan punya gen yang bersih. Hari ini mereka menjaga keturunan mereka seperti orang-orang syarif, orang-orang sayyid, keturunan Nabi menjaga darah mereka. Enggak ada begitu. Enggak ada orang Bani Israel, orang Yahudi hari ini yang menjaga silsilah keturunan mereka seperti orang-orang sayyid, orang-orang syarif hari ini menjaga keturunan mereka dari Nabi sampai hari ini. Yang mereka punya buku sendiri terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emangnya Bani Israel seperti itu? Enggak. Bani Israel setelah dari dalam sejarah mereka mampu membuat kerajaan di Palestina dulu pada masa Nabi Daud, pada masa Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah merupakan nabi diutus kepada Bani Israel juga sebagai raja. Nah, ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sekaligus nabi plus juga adalah raja. Nah, setelah kerajaan Bani Israel pada saat itu selesai, mereka berbuat kekejaman dan kufur pada Allah. Setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman datang, mereka kemudian berbuat kufur, tidak bersyukur pada Allah, kemudian kafir pada Allah. Akhirnya Allah utuskan seorang penguasa yang digdaya pada saat itu adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar dalam bahasa sejarahnya, yang memerangi Bani Israel dan banyak membantai, membunuh Bani Israel di tempat itu.
Kemudian di awal tahun Masehi, ya, di awal abad pertama Masehi, datang lagi siapa? Raja Titus dari Romawi yang memporak-porandakan, ya, kekuasaan Bani Israel ataupun keberadaan Bani Israel di Palestina. 2 kali dalam sejarah tercatat bahwa Bani Israel porak-poranda dan mereka kemudian tersebar di seluruh bumi. Di mana-mana mereka kemudian tersebar sampai ke Amerika. Hari ini banyak mereka, ya. Kemudian pada saat itu di Madinah ada, kemudian di Andalusia ada, tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak memiliki tempat khusus mereka berada. Maka dari sini Palestina, tanah yang mereka duduki pertama sekali, ada orang enggak sebelumnya di situ? Ya. Ketika Nabi Musa bawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina, disuruh, ada orang enggak di situ? Al-Quran menyatakan bahwa ada orang. Hanya gara-gara banyak penduduk dan besar badannya, mereka enggak mau masuk ke tempat itu. Berarti itu bukan tanah kosong, tapi apa juga tanah yang banyak diduduki oleh manusia sebelumnya. Mereka masuk ke situ bukan untuk membersihkan tanah itu, ngusir orang lain masuk mereka, bukan, tapi tinggal bersama mereka. Silakan tinggal di negeri itu, menjadi orang mukmin, mendakwahkan orang lain supaya mereka masuk ke dalam, beriman kepada Allah. Itu disuruh oleh Allah pada mereka, bukan membantai orang lain. Maka oleh sebab itu kemudian di dalam sejarah, setelah mereka banyak terpencar ke seluruh dunia, muncul di akhir abad ke-19 usaha daripada seorang jurnalis Yahudi bernama Theodor Herzl. Dia mencoba untuk mengembalikan, ya, ingatan Bani Israel bahwa mereka harus memiliki sebuah gerakan untuk mengumpulkan tempat di mana mereka Bani Israel itu semua bisa berkumpul kembali di dalam sebuah negeri yang nasionalis. Ya. Itu ide daripada siapa? Ide daripada Theodor Herzl ini. Dibuatlah gerakan untuk ini bernama Zionisme. Zion itu adalah nama sebuah bukit di daerah Yerusalem, di daerah Quds. Di dalam istilah daripada orang Bani Israel, Suhyun. Ya, dalam bahasa Arabnya Jabal Suhyun, Bukit Suhyun, atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa ininya adalah Mount of Zion. Jadi Bukit Zion. Jadi Bukit Zion itu pada sebahagian yang menulis tentang masalah ini disebutkan di dalam literatur orang Yahudi, Bukit Zion itu bahkan tempat tinggalnya Tuhan. Ya. Dan di situ nanti dibangun tempat di mana Haikal Sulaiman menurut mereka itu dibangun. Jadi Zionisme adalah paham secara umum, ya, adalah paham yang berusaha mengumpulkan orang Yahudi seluruh dunia untuk kembali ke daerah Zion itu, ke Bukit Zion itu, yaitu di Palestina. Baru muncul kapan? Yaitu akhir abad ke-19. Dalam beberapa usaha daripada Theodor Herzl, apakah Palestina merupakan daerah yang mereka tuju? Bukan. Pada dasarnya, upaya untuk menjadikan Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi ini memiliki tempat khusus dalam sebuah negara, bukan Palestina yang menjadi awalnya. Theodor Herzl ini pergi ke Inggris, ya, pergi ke negara-negara Eropa yang pada saat itu mereka berkuasa dan merupakan kolonialis pada saat itu, yang banyak menjajah negeri-negeri lain. Ditawarkan di antara negara-negara yang ditawarkan supaya tempat menjadi pendudukan orang Yahudi, tempat di mana orang Yahudi menjadi negara orang Yahudi, Madagaskar, Suriname, ya, kemudian Kongo, Uganda, Argentina. Itu tawaran-tawaran. Di mana kalian mau? Karena apa? Di daerah-daerah itu semua adalah daerah-daerah yang dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Prancis, dijajah oleh Inggris. Nah, kemudian ketika
Itu juga Theodor Herzl berjumpa dengan Khalifah Utsmaniyah pada saat itu Abdul Hamid. Mereka meminta supaya diberikan tempat bagi mereka di Palestina juga, karena Palestina pada saat itu adalah di bawah kekuasaan daripada dinasti Utsmaniyah. Tapi Khalifah Utsmaniyah pada saat itu bersumpah tidak akan pernah memberi sejengkal pun untuk orang Yahudi, untuk negeri mereka. Sampai akhirnya dinasti Utsmaniyah di awal abad 20 runtuh, tidak ada kekuasaan lagi. Pada saat inilah kemudian, pada saat Inggris berkuasa di Palestina, disinilah datang Theodor Herzl lagi, ya, meminta gerakan Zionisme ini, meminta kepada Inggris supaya diberikan kepada mereka, jangan di Suriname, jangan di Uganda, jangan di Madagaskar, jangan di Argentina, jangan. Jadi di mana juga? Di Palestina. Kenapa? Mereka melihat bahwa di dalam Taurat mereka, di dalam kitab suci mereka, dan kemudian muncul opini besar bahwa Palestina itu adalah negeri ada sejarahnya dengan Bani Israel. Pertama. Yang kedua, Palestina itu adalah negeri yang sangat strategis sekali bagi negara-negara barat. Ya. Kalau seandainya nanti negara Yahudi akan berdiri di tempat itu, maka negara Yahudi ini akan menjadi negara yang bisa melindungi dan dimanfaatkan oleh bangsa barat, oleh orang Eropa penjajah pada saat itu untuk menguasai daerah-daerah lain di Timur Tengah. Jadi ada manfaatnya. Maka dari sini para pakar Zionisme menyebutkan sesungguhnya Zionisme ini berhasil mereka mewujudkan negara Yahudi tak lain adalah salah satu upaya daripada imperialisme, ya, kolonialisme daripada orang barat, ya, terhadap orang timur. Cuma sekarang dalam bentuk negara baru bernama negara Israel. Kalau dulu Inggris, pada saat itu Inggris menguasai daerah Palestina. Oleh sebab itulah kemudian Inggris menganggap kalau seandainya mereka memberikan kepada orang Israel, akhirnya nanti mereka tetap bisa berkuasa di situ. Tapi dengan negara lain, negara yang berada di bawah tangan negara Eropa. Nah, ini manfaatnya. Jadi oleh sebab itu Abdul Wahab Al-Masiri, seorang pakar daripada pakar Zionisme dari Timur Tengah, seorang Muslim, seorang pakar dari Mesir, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Zionisme itu adalah merupakan gerakan kolonialisme, imperialisme Barat dengan memakai Yahudi sebagai alat untuk mereka berkuasa dengan cara yang lain, tidak ada lain. Ya, insya Allah kita akan lihat kemudian setelah ini negara Israel pada saat itu kemudian diasas atas beberapa mitos-mitos, yang mitos-mitos ini semua adalah merupakan diambil daripada Taurat kemudian disalahgunakan. Atas dasar mitos-mitos inilah kemudian akhirnya negara Israel dan pemukim Yahudi hari ini bercokol di Palestina. Makanya tidak mudah mereka, tidak susah mereka untuk membantai orang Palestina. Kenapa? Karena ada mitos-mitos, ada 5 mitos yang paling penting di dalam berdirinya negara Israel. Insya Allah 5 mitos ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.